Salam semangat, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rukun Farida Sidabutara dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Teman-teman semua, salam jumpa dan salam kenal kembali bersama dengan saya dalam video ini. Video ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan model pembelajaran tipe komputer based learning. Nah, pada video ini saya akan menjelaskannya secara detail. Nah, tujuan dari video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tujuan akhir dari perkuliahan ini. Semoga apa yang saya jelaskan senantiasa dapat dipahami oleh semua yang sedang menonton dan menyaksikan video saya ini. Yang pertama, pengertian model pembelajaran berbasis komputer menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Wena tahun 2011 halaman 203. Yang kedua, menurut Hik dan Hide dalam Wena tahun 2011 halaman 203. Kemudian menurut Warista 2008 halaman 137. Nah, dari pengertian beberapa ahli ini, maka saya simpulkan bahwa pembelajaran berbasis komputer adalah kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dengan komputer sebagai alat bantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran agar siswa tidak mengalami rasa bosan sehingga termotivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung di dalam kelas tersebut. Nah, teman-teman semua, model pembelajaran ini memiliki karakteristik. Yang pertama adalah menurut Hanafin dan Peck tahun 1988 bahwa tersedianya fasilitas komputer untuk kegiatan belajar mahasiswa. Yang kedua, program CAI dikembangkan berdasarkan kompetensi yang ingin dicapai. Selanjutnya, strategi belajar dapat ditentukan dengan tutorial, drill dan practice, problem solve, atau simulation. Selanjutnya, relevan dengan ragam karakteristik mahasiswa. Nah, kemudian efektif ketika mempertahankan minat belajar mahasiswa. Kemudian memberikan pendekatan yang positif terhadap mahasiswa. Memberikan variasi umpan balik dan dilakukan secepat mungkin. Kemudian relevan digunakan untuk berbagai lingkungan belajar di mana mahasiswa satu dan lainnya melakukan kegiatan belajar yang berbeda. Nah, kemudian mampu menilai kemampuan mahasiswa secara komprehensif dan mendokumentasikan penilaian dengan baik. Nah, rancangan evaluasi akan sesuai dengan hasil kompetensi. Nah, sekarang kita masuk kepada topik pembelajaran berbasis web. Pembelajaran berbasis web ini memiliki karakteristik menurut Jolip dan kawan-kawan tahun 2001 dan Friends dan kawan-kawan tahun 1999, di mana beliau mengatakan bahwa pembelajaran berbasis web ini materi ajar disajikan dalam bentuk teks, kemudian grafik, dan berbagai elemen multimedia. Nah, komunikasi dilakukan secara serentak dan seperti video conferencing, chat rooms, atau discussion forums. Nah, kemudian digunakan untuk belajar pada waktu dan tempat maya atau sering kita sebut dengan dunia maya. Nah, kemudian dapat digunakan dengan elemen belajar berbasis CD-ROM untuk meningkatkan komunikasi belajar. Selanjutnya, materi ajar relatif mudah diperbaharui. Kemudian,
meningkatkan interaksi antara mahasiswa dan fasilitator. Yang dimaksud dengan fasilitator adalah antara guru, dosen, dan lain sebagainya yang termasuk sebagai pendidik. Nah, kemudian dengan adanya pembelajaran berbasis web ini akan memungkinkan bentuk komunikasi belajar formal dan informal. Kemudian dapat menggunakan ragam sumber belajar yang luas di internet. Artinya, tidak lagi melulu pada buku paket yang begitu tebal, tetapi sudah mampu menjelajahi dunia maya pada saat itu juga, dan wawasan juga akan semakin berkembang. Nah, jenis model pembelajaran ini adalah menurut Simon dalam Wena tahun 2011 halaman 203. Terdapat 3 model sebagai penyampaian materi yang berbasis komputer. Yang pertama itu adanya latihan dan praktek. Dengan adanya latihan dan praktek dalam pembelajaran berbasis komputer ini, siswa diberikan pertanyaan atau masalah untuk dipecahkan, kemudian komputer akan memberikan respon atas jawaban yang diberikan siswa. Nah, kemudian adanya tutorial. Yang kedua itu adalah tutorial. Model pembelajaran ini menyediakan rancangan pembelajaran yang kompleks berisi materi pembelajaran, latihan yang disertai dengan umpan balik. Selanjutnya adalah simulasi. Model pembelajaran ini menyajikan pembelajaran dengan sistem suatu proses peniruan dari sesuatu yang nyata dalam bentuk animasi. Nah, jenis model pembelajaran berbasis komputer dalam aplikasi pembelajaran diantaranya adalah yang pertama adalah model drills. Model drills adalah suatu model dalam pembelajaran dengan jalan melatih siswa terhadap bahan pelajaran yang sudah diberikan. Kemudian ada faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menerapkan model drills ini. Yang pertama, jelaskan terlebih dahulu tujuan dan kompetensi pelajaran hari ini. Kemudian, tentukan dengan jelas kebiasaan, ucapan, kecekatan, gerak tertentu, dan lain sebagainya yang akan dilatih. Yang kedua, tentukan dengan jelas kebiasaan, ucapan, kecekatan, gerak tertentu, dan lain sebagainya yang akan dilatih sehingga siswa tahu apa yang harus dikerjakan. Selanjutnya, pusatkan perhatian siswa pada bahan yang akan sedang dilatihkan. Misal, penggunaan animasi menarik pada penggunaan komputer. Kemudian, gunakan selingan latihan supaya tidak melelahkan dan membosankan. Nah, kemudian guru memperhatikan kesalahan-kesalahan maupun kesulitan siswa. Selanjutnya, latihan tidak boleh terlalu lama dan juga terlalu cepat. Disesuaikan dengan bahan, kemampuan, dan kesanggupan para siswa tersebut. Nah, tahap dalam penyajian model ini adalah tentu harus diperhatikan. Yang pertama, sajikanlah masalah yang mudah dipahami oleh siswa. Kemudian, berikan waktu untuk mengerjakan setiap soal-soal tersebut. Kemudian, tidak lupa untuk merekam penampilan siswa. Kemudian kita evaluasi sehingga memberikan umpan balik dari peserta didik yang sedang mendengarkan. Kemudian, jika jawaban yang diberikan siswa belajar atau benar, maka lanjut kepada materi berikutnya. Nah, yang kedua adalah model tutorial. Program tutorial adalah program pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran dengan menggunakan software berupa program komputer yang berisi materi pelajaran dan soal-soal latihan. Yang pertama adalah fungsi tutorial, yaitu kurikuler,
yakni sebagai pelaksana kurikulum sebagaimana telah dibutuhkan bagi masing-masing modul dan mengkomunikasikan kepada para siswa. Yang kedua itu pembelajaran, yakni melaksanakan proses pembelajaran agar para siswa aktif belajar mandiri melalui program interaktif yang telah dirancang dan ditetapkan. Kemudian, diagnosis bimbingan, yakni membantu para siswa yang mengalami kesalahan, kekeliruan, kelambanan masalah dalam pembelajaran berbasis komputer berdasarkan hasil penelitian, baik formatif maupun sumatif, sehingga siswa mampu membimbing diri sendiri. Kemudian administratif, yakni melaksanakan pencatatan, pelaporan, penilaian, dan teknis administratif lainnya sesuai dengan tuntutan program CBI. Dan yang terakhir adalah personal, yakni memberikan keteladanan kepada siswa seperti penguasaan mengorganisasikan materi belajar, cara belajar, sikap dan perilaku yang secara tak langsung menggugah motivasi belajar mandiri dan motif berprestasi yang tinggi. Nah, tujuan dari model pembelajaran tutorial ini adalah untuk meningkatkan penguasaan pengetahuan siswa, kemudian untuk meningkatkan kemampuan keterampilan, dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mengerjakan setiap soal-soal secara mandiri. Nah, pola ataupun aturan dalam pengorganisasiannya atau dalam menerapkan model tutorial ini adalah komputer yang menyajikan materi, kemudian siswa yang memberikan respon, respon dievaluasi oleh komputer dengan orientasi pada arah siswa dalam menempuh prestasi berikutnya, dan yang terakhir, melanjutkan atau mengulangi tahapan sebelumnya. Nah, yang ketiga adalah model simulasi. Model simulasi adalah model CBI yang menampilkan materi pelajaran yang dikemas dalam bentuk animasi yang menjelaskan konten secara menarik, hidup, dan memudahkan unsur atau memadukan unsur teks, gambar, audio, gerak, dan paduan warna yang serasi dan harmonis. Kemudian, model instructional games. Tujuan dari instructional games adalah untuk menyediakan pengalaman belajar yang memberikan fasilitas belajar untuk menambah kemampuan siswa melalui permainan yang mendidik. Nah, karakteristik instructional games adalah ada 7. Yang pertama, tujuan, kedua, aturan, yang ketiga, kompetisi, yang keempat, tantangan, yang kelima, khayalan, yang keenam, keamanan, yang ketujuh adalah hiburan. Nah, tujuannya itu adalah jelas untuk membelajarkan siswa bagaimana permainan digunakan untuk mampu mengolah informasi atau mendapatkan informasi dari teman yang satu kepada teman yang lain tanpa mengurangi cara-cara yang telah ditentukan tersebut. Nah, komponennya itu ialah komponen instructional games. Yang pertama, adanya pendahuluan atau perkenalan, kemudian ikuti dengan bentuk instructional games atau pada bagian ini memperkenalkan sebuah tantangan-tantangan yang terdapat pada games. Yang terakhir adalah jangan lupa untuk menutup permainan ini dan mengambil salah satu hikmah yang terdapat dari permainan tersebut. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk kepada kelebihan model ini menurut Wena tahun 2011 halaman 204. Ada 10, yaitu beri kesempatan. Dengan adanya model ini akan memberikan kesempatan, kemudian menyediakan presentasi, kemudian menyediakan pilihan isi pembelajaran yang banyak, dan mampu membangkitkan motivasi siswa dalam belajar. Setelah itu, model ini juga akan mengaktifkan otak dari peserta didik, kemudian merangsang
cara belajar, kemudian siswa akan mendapat pengalaman yang banyak, kemudian melalui model ini akan memberikan umpan balik terhadap peserta didik. Kemudian siswa dapat menentukan sendiri laju pembelajaran. Dan yang terakhir adalah siswa dapat melakukan evaluasi untuk dirinya sendiri setelah mengikuti model pembelajaran ini. Nah, teman-teman, dalam diri kita juga pasti ada kekurangan. Begitu juga dalam model ini memiliki kekurangan. Yang pertama itu hanya efektif jika digunakan oleh satu orang atau kelompok kecil. Nah, itu jadi ketika seseorang tidak memiliki komputer, maka di situ akan mengalami kendala. Yang kedua, jika tampilan fisik ini atau jika tampilan fisik isi pembelajaran tidak dirancang dengan baik, maka akan mengalami kendala yang sangat luar biasa. Yang terakhir adalah guru tidak memahami aplikasi program komputer. Jadi inilah yang menjadi kelemahan dari model ini. Nah, teman-teman semua, karakteristik dari setiap model pembelajaran itu sangat berbeda. Ada yang memiliki kelemahan digunakan pada waktu. Tetapi dalam komputer ini yang menjadi kelemahan utama adalah ketika seorang fasilitator atau motivator tidak menguasai teknologi, maka siswa akan mengalami kesulitan atau pembelajaran tidak akan berjalan secara baik. Nah, demikianlah yang dapat saya presentasikan pada malam hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan senantiasa berkenan di hati setiap orang yang sedang mendengarkan model pembelajaran berbasis komputer ini. Sekian dan terima kasih.